Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Matejo Sampurno, NBI 14221000010 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang praktikum proses produksi guna untuk memenuhi nilai dari praktikum proses produksi saya. Dengan dosen pembimbing, Bapak Maulana Nafi, sarjana teknik, magister teknik. Tugas sebelum praktikum. Nomor 1, apa fungsi tracker? Tracker berfungsi untuk mengendurkan atau mengencangkan momen dari sejumlah komponen kendaraan yang tidak dapat dijangkau dengan kunci biasa. Oleh karena itu, tracker sengaja didesain untuk khusus kebutuhan spesial. Yang nomor 2, sebutkan macam-macam tracker yang kamu ketahui. Yang pertama ada arm puller, dan yang kedua ada magnetic remover, dan yang ketiga ada hub puller, dan yang keempat ada disc breaker speeder, dan yang kelima ada bearing puller. Yang nomor 3, jelaskan urutan-urutan proses pembuatan tracker dengan jelas dan singkat. Yang pertama, menyiapkan semua peralatan yang digunakan untuk membuat tracker, dan selanjutnya membuat bagian-bagian tracker, dan selanjutnya melakukan perakitan tracker, dan sampai dengan bagian finishing. Nomor 4, proses pemesinan apa saja yang digunakan untuk membuat bagian-bagian dari tracker. Jelaskan secara singkat. Dan yang pertama, dari pembuatan bagian-bagian dari mesin tracker tersebut meliputi dari mesin bobot. Mesin bobot adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Pembobotan sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanah dengan memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada mata bahan yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu dari benda kerja. Dan selanjutnya ada mesin milling. Mesin milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya yang menghasilkan bentuk bidang datar. Benda datar yang terbentuk dari kerja mesin di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada mesin. Dan nomor 5, jelaskan proses perakitan dari bagian-bagian tracker sehingga terbentuk benda kerja yang diinginkan. Yang pertama, bersihkan dulu semua rangkaian tracker dari gram ataupun dari bekas minyak pelumas. Selanjutnya, untuk rangkaian tracker yang terbentuk ulir, bersihkan dengan sikat baja. Dan setelah itu pasang mur dan baut pada rangkaian tracker nomor 4 dan nomor 5. Dan setelah sudah selesai dipasang, pasang kembali dengan mur dan baut rangkaian nomor 2 dan nomor 4 ke rangkaian nomor 1 dan nomor 2 yang sebelumnya dilas. Setelah semua sudah dirangkai, pasang kembali rangkaian nomor 3 yang berbentuk ulir rangkaian. Baik kemajuan di bidang pemesinan, baik maintenance, power, maupun overhaul pada dunia industri saat ini mengalami pengajuan yang begitu pesat dengan keberagaman produk-produk mesin engine serta bermacam jenis pasaran yang terjual khusus atau umum. Serta bermacam jenis pasaran yang terjual khusus atau umum. Dengan demikian, selaku mahasiswa dapat mempelajari dan mengikuti tak hanya mengandalkan teori, namun praktik dan pengalaman juga sangat diperlukan. Tracker tersendiri merupakan suatu alat bantu yang sering digunakan untuk mempermudah melepaskan komponen alat seperti bearing, roda gigi, poros sengkol,
dan lain-lain. Cara kerja dari alat ini yaitu memanfaatkan fungsi gerak batang ulir untuk menekan dan mengait komponen untuk menahan tekanan dari batang ulir di komponen yang akan dilepaskan. Umumnya alat ini terdiri dari 3 komponen. Dari 3 komponen utama yaitu poros ulir, badan tracker, dan pengait yang berjumlah 2 atau 3 buah. Tracker merupakan suatu alat bantu yang sering digunakan mempermudah melepas komponen alat seperti bearing, roda gigi, poros, jengkol, dan lain-lain. Cara kerja dari alat ini yaitu memanfaatkan fungsi gerak batang ulir untuk menekan dan mengait komponen untuk menahan tekanan dari batang ulir di komponen yang akan dilepaskan. Bab 1, proses pengerjaan pemesinan. Bab 2, proses pengerjaan kerja baku. Dan bab 3, proses pengerjaan pengelasan. Dan bab 4, proses perakitan. Dan yang pertama, rangkaian tracker 1, langkah-langkah pengerjaan. Persiapkan alat terlebih dahulu. Yang dibutuhkan yang pertama adalah board berdiameter 8,5 mili, dan yang kedua board berdiameter 4 mili, dan yang ketiga end mill berdiameter 5 mili. Dan yang keempat ada tab M10 kali 1,5. Yang kelima adalah jangka sorong. Proses kerja pengoboran dengan diameter 8,5 mili pada posisi di tengah benda kerja untuk lubang tab M10 kali 1,5. Pengoboran dengan diameter 4 mili pada tepi benda untuk alur dengan finishing menggunakan end mill diameter 5 mili. Rangkaian tracker yang kedua, persiapkan alat. Yang pertama board diameter 5 mili, yang kedua gigir, dan yang ketiga ada radius gap, dan yang keempat jangka sorong. Proses kerja mengikir pada semua bagian dan membuat salah satu sisi dengan bentuk tirus, mengikir dengan radius 6 mili, beri tanda pada bagian yang akan dibor, pengoboran dengan diameter 5 mili pada bagian lengan tracker. Rangkaian tracker yang ketiga, persiapkan alat pisau rata, pisau ulir, bor diameter 5 mili, jangka sorong. Membutuhkan benda kerja dari diameter 12 mili menjadi diameter 10 mili sepanjang benda yang akan diulir. Membuat ulir M10 kali 1,5, pengoboran sisi bagian atas sebagai tempat rangkaian tracker diameter 5 mili. Langkah-langkah pengerjaan, persiapkan alat. Yang pertama ada gigir, radius gap, bor diameter 5 mili, penitik, palu, dan jangka sorong. Gigir pada semua bagian dengan sisi agak tirus, ukur dengan radius gap untuk permukaan ujung benda kerja. Beri tanda pada bagian yang akan dibor, pengoboran dengan diameter 5 mili untuk lengan tracker. Dan rangkaian tracker yang kelima ada persiapkan alat. Yang pertama ada gigir, radius gap, bor diameter 5 mili, penitik, palu, dan jangka sorong. Gigir pada semua bagian dengan sisi agak tirus, ukur dengan radius gap untuk permukaan ujung benda kerja sebesar 6 mili. Beri tanda pada bagian yang akan dibor, pengoboran dengan diameter 5 mili untuk lengan tracker. Proses pengerjaan pemesinan. Sebelum menjalankan proses pengerjaan, persiapkan terlebih dahulu peralatan seperti jangka sorong, pat rata, pat ulir, mata board berdiameter 8,5 mili. Yang pertama ada proses bubut. Jepit benda kerja pada cekam mesin bubut, jalankan mesin, tentukan besaran putaran mesin dan arah putar mesin yang berlawanan arah jarum jam. Arahkan pat rata ke ujung benda karena putaran mesin berlawanan arah jarum jam dan lakukan penyehatan 1 mili.
Kemudian chamfer kedua ujung benda kerja, matikan mesin, lalu pasang mata bor berdiameter 8,5 pada tempat bor center, jalankan mesin lagi, arahkan mata bor pada titik tengah benda kerja, kemudian putar secara perlahan sampai berlubang hingga tertembus. Matikan mesin, lepas benda kerja. Proses bubut yang kedua, cekam benda kerja pada cek. Pasanglah senter kepala lepas pada lubang kecil yang ada di ujung benda kerja yang telah dibor sebagai alat pendukung benda kerja yang akan dibubut. Tiupkan mesin bubut dengan putaran spindle 650 rpm. Tentukan titik nol dari benda kerja dengan cara menggoreskan ujung pahat pada permukaan benda kerja. Jauhkan pahat dari benda kerja hingga posisi netral. Bubut benda kerja diameter 12 mili dan panjang 100 mili dengan mengarahkan pisau rata ke ujung benda karena putaran mesinnya berlawanan arah jarum jam. Dan lakukan penyayatan 1 mili sampai panjang benda kerja menjadi 10 mili. Matikan mesin, kemudian ganti pisau rata dengan pisau ulir. Atur mesin bubut dengan pemakanan ulir M10 kali 1,5. Jalankan mesin, atur pemakanan secara otomatis. Makan sampai ulir berbentuk segitiga dan cara mengukurnya memakai mal ulir. Setelah selesai, matikan mesin. Proses pengerjaan bangku. Alat-alat yang digunakan untuk pengerjaan bangku adalah seperti berikut. Yang pertama ada ragum, tab, dan snai M10 kali 1,5, jangka besi, jangka sorong, penitik dan palu, penggaris besi, meja rata, minyak pelumas, mesin bor, gergaji, radioskop, dan kikir. Proses pengerjaan rangkaian tracker yang pertama, mengetap. 1. Pasang benda kerja yang berdiameter 30 mili yang sebelumnya pada tengah sudah dibor dengan diameter 8,5 mili dengan ragum. Masukkan tab ke-1 pada lubang yang berdiameter 8,5 mili tersebut, kemudian diputar searah jarum jam dengan pemutar tab sedikit ditekan. Setelah sedikit terbentuk jalur ulir, teruskan putaran tanpa menekan dan setiap putaran dibalikkan. Jaga kedudukan tab tetap satu sumbu dengan lubang. Lepas tab ke-1 dan pasang tab kedua, masukkan lagi pada lubang yang sama secara perlahan agar posisi tabnya lurus. Setelah selesai, lepas lagi tab yang kedua. Pasang tab ketiga, masukkan lagi pada lubang yang sama secara perlahan agar posisi tabnya lurus sampai selesai. Bersihkan ulir dari gram. Lakukan pengobaran dengan diameter 4 mili pada tepi benda untuk alur dengan finishing menggunakan diameter 5 mili. Finishing proses alur 5 mili pada tepi benda yang telah dilakukan pengobaran dengan diameter 4 mili sebelumnya. Proses pengerjaan rangkaian tracker yang kedua, mengikir, pasang benda kerja yang berupa plat yang berukuran panjang 50 mili, lebar 15 mili, dan tinggi 5 mili pada ragum. Beri tanda sebelum proses pengerjaan, gambar ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 mili. Lepas benda kerja dan pasang pada posisi tegak, kikir ujung yang sudah diberikan tanda sampai membentuk radius 7,5 mili. Lepas dan pasang benda kerja seperti semula. Beri ukuran lagi pada sisi kiri dengan panjang 19 mili, sedangkan sisi kanan tetap 25 mili. Kemudian tarik garis lurus. Kemudian potong ujung yang telah dikasih ukuran tersebut dengan gergaji. Mengabor. Setelah dikikir dan bentuk radius, kasih titik pada ukuran 7,5 mili sama seperti radius sebelumnya. Pasang benda kerja pada mesin bor dan pasang mata bor dengan diameter 5 mili. Jalankan mesin, arahkan mata bor ke benda kerja yang sudah dikasih titik tersebut secara perlahan. Setelah selesai, matikan mesin dan lepas benda kerja. Mengikir, pasang benda kerja yang berupa plat berukuran 60 mili, lebar 15 mili, dan 5 mili. Beri tanda sebelum pengerjaan, gambar ujung plat membentuk radius 7,5 mili dan ujung satunya radius 5 mili pada satu sisi saja. Bagi lebar plat menjadi 9 mili dan 5 mili, dan bagi panjang menjadi 53 mili pada satu sisi saja. Kikir pada semua bagian dengan membentuk sisi agak digerus.
Setelah selesai, ukur dengan radius gag untuk mempermudah ujung mengepor. Setelah diikir dan bentuk radius, kasih titik pada ukuran 7,5 mili. Pasang benda kerja pada mesin bor dan pasang mata bor dengan diameter 5 mili. Jalankan mesin, arahkan mata bor ke benda kerja yang sudah dikasih titik pada ujung belakang dan depan tersebut secara perlahan. Setelah selesai, matikan mesin dan lepas benda kerja. Proses pengelasan. Proses pengelasan, alat-alat yang harus disiapkan adalah tang, catut, palu besi, kacamata las, palu tipis, sikat baja. Proses pengerjaan pada las yang pertama adalah meluruskan plat yang akan dilas dan rangkaian tracker 1 dengan cara dipukul dengan menggunakan palu besi. Yang kedua, mengatur posisi kedua benda kerja tersebut pada mesin las dengan posisi rata dan sejajar. Yang ketiga, mengatur arus pada las listrik pada posisi 110 sampai 120 ampere, memasang kawat elektroda dan menghidupkan mesin las. Yang kelima, memberi las titik pada masing-masing ujung benda kerja. Mengelas atau menyambung benda kerja dari ujung ke ujung dengan gerakan elektroda berputar. Setelah selesai, bersihkan dengan palu yang habis dilas, kikir bagian yang dilas tadi agar benda kerja bisa rata sehingga dapat dirakit dengan benda kerja lainnya. Proses perakitan. Proses perakitan, alat-alat yang digunakan adalah mur ukuran M5 dan baut ukuran M5, kunci pas. Yang pertama, bersihkan dahulu semua rangkaian tracker dari gram atau bekas minyak pelumas. Untuk rangkaian tracker yang berbentuk ulir agar dibersihkan dengan sikat baja. Setelah itu, pasang mur dan baut pada rangkaian tracker nomor 4 dan 5. Sudah terpasang, pasang kembali mur dan baut rangkaian nomor 2 dan 4 ke rangkaian nomor 1 dan 2 yang sebelumnya telah dilas. Dan yang kelima, pasang rangkaian nomor 3 yang berbentuk ulir ke rangkaian nomor 1 yang berbentuk ulir dalam. Dan berikut adalah contoh gambar dari perakitan tracker. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya tentang proses produksi pembuatan tracker atau pembuatan bagian-bagian dari tracker tersebut. Bila ada kurangnya atau salah kata saya mohon maaf. Dan bila ada yang dipertanyakan, bisa melihat atau mengirim email melalui email saya ahmadtejo6@gmail.com atau Instagram saya achstejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.